Mazmur 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Silakan ibu yang dikasih Tuhan menemukan firman-Nya. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama baca firman Tuhan. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4 dengan judul berikut doa pada pagi hari. 1, 2, ya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Sampai di situ aja. Ini berbeda sedikit di Alkitab sampai di sini ayat 3. Di Alkitab ayat berapa? 4. Sesungguhnya berarti Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Ayat 4 berkata, Tuhan, pada
menunggu-nunggu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah menanti jawaban doa. Amin. Adakah kita semua menanti jawaban doa? Bagi yang menanti jawaban doa, pasti bisa masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian tadi, dan juga bisa masuk dalam hadirat Tuhan lewat firman Tuhan ini. Karena hanya orang yang masuk dalam hadirat Tuhan yang bisa terima janji berkat Tuhan. Amin. Yang di luar hadirat tidak akan bisa terima janji berkat Tuhan. Hanya bisa dapat berkat rezeki. Yang siap terima berkat rezeki saja katakan amin. Hati-hati dalam menjawab. Yang siap hanya menerima berkat rezeki katakan amin. Oh, tadi berarti salah jawab. Anda tahu apa itu berkat rezeki? Tetangga sebelah makan, kita juga makan, itu berkat rezeki. Hujan turun, kita merasakan hujan turun. Tetangga sebelah kiri kanan muka belakang, mungkin satu kota bisa merasakan hujan turun. Itu berkat rezeki. Anda kerja setiap bulan, awal bulan Anda dapat gaji. Orang lain dapat gaji? Dapat gaji. Jadi apa itu berkat rezeki? Berkat umum. Itu bukan janji berkat. Mau terima janji berkat? Masuk dalam hadirat Tuhan, baru kebagian janji berkat Tuhan. Kalau kau ada di luar hadirat Tuhan, kau tidak bisa terima janji berkat Tuhan. Siapa orang yang di luar hadirat Tuhan? Satu, orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Siapa lagi orang yang tidak ada dalam hadirat Tuhan? Orang Kristen. Yang Kristennya KTP. Apa arti KTP? Tuh, satu lagi apa yang KTP? KTP artinya apa? Kristen KTP artinya apa? El Shaddai, ayo. Berulang-ulang saya sampaikan firman ini, kok yang El Shaddai sendiri tidak ingat. Kristen KTP adalah Kristen tanpa pertobatan. Kristen KTP adalah Kristen tanpa pengharapan. Mengapa mereka tidak punya pengharapan? Karena selalu ada di dalam luar hadirat Tuhan. Kristen-Kristenan yang tidak menghargai kehadiran Tuhan. Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Hadir, Tuhan hadir, dia bermain-main dalam ibadah. Tidak serius. Itu Kristen KTP. Terus kalaupun ke gereja hanya sekedar mengisi daftar hadir, sekedar datang beribadah. Itu orang di luar hadirat Tuhan. Kalau pelayanan karena terpaksa, atau mungkin pelayanan dengan tulus dia melayani, tetapi dia tidak tahu siapa Allah yang dia layani. Sehingga suatu ketika nanti kelas dengan teman pelayanan langsung undur dari Tuhan. Karena apa? Kristennya jenisnya KTP. Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pengharapan. Orang-orang seperti itu gak akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia pasti bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan dalam hadirat Tuhanlah pembagian janji berkat Tuhan. Amin. Hanya Tuhan berkata, tunggu. Maka dikatakan di firman Tuhan tadi, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Raja Daud adalah orang yang top banget. Apanya yang top? Kedudukannya sebagai raja kah? Bukan. Tapi top banget kerohaniannya. Kerohaniannya hidup, kerohaniannya segar bugar. Dia mampu pagi-pagi sekali mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Maka tadi lagunya tadi kan, ku masuk hadirat-Mu Tuhan,
Ku bawa persembahanku, ku lebih dalam hadiratmu, ku rasakan lebih dalam hadiratmu. Kapan kita masuk dalam hadirat Tuhan? Setiap saat. Tapi kalau berbicara untuk mesbah doa, kapan lebih baik kita membangun mesbah doa? Pagi-pagi sekali. Karena pagi-pagi itu adalah waktu yang paling berkualitas. Ada banyak orang bangun pagi langsung pegang HP, bangun pagi langsung nyalakan televisi, mau lihat berita apa hari ini. Bangun pagi ambil HP, telepon teman, mau ketemuan di mana. Atau bangun pagi langsung ambil secangkir kopi, minum kopi. Tapi kalau Raja Daud sesibuk apapun dia, pagi-pagi sekali dia bangun mesbah doa. Apa yang dilakukan sebelum dia membangun mesbah doa? Yang pertama, dia persiapkan dulu tempat yang terbaik untuk dia masuk dalam hadirat Tuhan. Apa saja yang dia persiapkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan? Yang dia persiapkan adalah, yang pertama, hati yang terbaik. Yang kedua yang dia persiapkan adalah waktu yang terbaik. Orang lain masih tidur, dia sudah berseru-seru di hadirat Tuhan. Berseru dan memanggil namanya. Sementara orang lain masih tidur nyenyak, tapi Daud sudah berseru-seru. Karena dia berikan waktu yang terbaik, waktu yang berkualitas. Apalagi yang dia buat? Dia berikan tempat yang terbaik. Ada banyak orang Kristen dengan gaya yang sok rohani mengatakan yang penting hatiku untuk Tuhan, tempat tidak penting. Maka ketika dia beribadah, dia tidak atur tempat yang terbaik untuk Tuhan. Umat Tuhan yang ada di rumah, mungkin engkau punya rumah yang luas, ada mungkin sekian banyak kamar. Alangkah baiknya kau buat satu kamar yang indah untuk Tuhan. Amin. Buat satu ruang doa, di mana di situ engkau berseru berdoa setiap hari, di mana di situ engkau ajak anggota keluargamu berseru seperti Daud dan keluarganya, menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, sehingga rumahmu menjadi rumah doa, keluargamu menjadi rumah doa. Hadirat Tuhan selalu ada dalam keluargamu, maka janji berkat Tuhan segera digenapi. Amin. Jadi Daud apa yang dilakukan? Persiapkan hati yang terbaik. Apalagi? Waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, sikon, situasi dan kondisi yang terbaik. Jadi kalau kau beribadah, usahakan sikon, situasinya yang terbaik. Ada banyak orang Kristen, bahkan saya pengalaman ada, saudara. Saya bersama dengan anak saya lagi berdoa, kita masuk dalam penyembahan. Nah ini saudara saya ini belum bertobat, dia wirawiri di depan kita. Dia masuk ke ruangan itu, ada yang mau diambil, terus dia pergi tutupkan pintu, gitu pintunya. Dia masuk lagi, buka pintu, ada yang mau diambil, pergi lagi, masuk lagi. Saya di dalam hati, ya Tuhan Yesus. Tapi saya tidak menghakimi orang itu, saya katakan, Tuhan, tolong supaya sifat kefasikan itu keluar dari saudara saya ini. Jadi orang yang tidak menghargai hadirat Tuhan di hadapan Tuhan, dia orang fasik. Jadi kalau kau melihat sesamamu lagi berdoa, hargai. Kamu pun kalau tidak mau terganggu ibadahmu, tidak mau terganggu doamu, tidak mau terganggu mesbah doamu, atur sikonnya. Jadi kalau saya di rumah, saya atur sikonnya. Kalau mesbah doa pribadi saya berusaha supaya apa? Saya tidak terganggu, saya masuk kamar, tutup pintu. Atau tidak, saya berusaha anggota keluarga lagi tidak di rumah, saya mesbah doa pribadi. Atau tidak, saya berusaha semua anggota keluarga masih tidur nyenyak, saya sudah mesbah doa pribadi. Tapi kalau mesbah doa keluarga, pastikan anggota keluarga semua sudah bangun, ajak semuanya untuk masuk dalam mesbah doa. Amin.
Jadi artinya apa? Kita betul-betul memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di firman Tuhan ini dikatakan, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku pada waktu pagi. Aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dua kata, menunggu-nunggu, itu yang akan kita gali rahasia firman-Nya hari ini. Menunggu di firman Tuhan ini artinya adalah menanti dengan penuh kepastian. Daud menanti dengan penuh kepastian. Karena seperti pujian tadi dikatakan. Di pujian tadi dikatakan, kulakukan bagianku Tuhan. Ku tahu Kau turut bekerja, mendatangkan berkat mujizat-Mu. Ku rasakan, ku nikmati hadirat-Mu. Amin. Daud melakukan bagiannya. Orang lain masih tidur, masih ngorok tidur, tapi Daud menyembah Tuhan. Maka Daud berkata, aku Halo, kalau kau tidak berdoa, apa yang kau tunggu? Halo, kalau kau berdoa siang, berdoa malam, berdoa ketika engkau sempat saja, apa yang kau tunggu? Amin. Selesai semua aktivitasmu, sisa-sisa waktumu, sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, baru engkau berdoa mencari Tuhan. Kira-kira doanya semangat apa enggak? Doanya ngantuk. Benar enggak? Ngaku. Kalau sudah capek dulu baru berdoa, doanya lama atau sebentar? Sebentar, karena sudah capek. Tapi Daud, ya tahu dia manusia biasa. Kalau dia sudah capek, stamina doanya kurang, maka Daud sengaja mengatur waktu. Pagi-pagi sekali orang lain masih tidur, dia sudah bertelut di kaki Tuhan. Maka Daud punya hak untuk menunggu. Amin. Halo, katakan pada dirimu, Tuhan, aku sudah berhak menunggu janji berkat-Mu. Halo, siapa yang berani mengaku, aku berhak menanti janji berkat Tuhan? Katakan. Oh, tidak punya keberanian, berarti belum beres mesbah doanya. Masih bolong-bolong mesbah doanya. Jadi istilah doa itu tidak ada mut-mutan, tapi selalu mut. Jangan ketika engkau mood baru kau berdoa. Karena doa itu adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban bisa dilakukan dengan terpaksa. Tapi kalau kebutuhan, sama seperti makan. Kalau tidak makan rasanya lapar. Jadi Daud memberikan teladan buat kita. Dia menunggu-nunggu dengan penuh kepastian, karena dia sudah melakukan bagiannya. Maka tadi lagu berkata apa? Lakukan bagianku Tuhan. Ku tahu Kau turut bekerja, mendatangkan berkat mujizat-Mu. Ku rasakan, ku nikmati hadirat-Mu. Amin. Lakukan ini persis seperti yang dilakukan oleh Daud. Percayalah, penggenapan janji berkat Tuhan segera, tidak akan tertunda lagi. Amin. Lakukan bagianmu. Bagianmu adalah berdoa. Bagianmu adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagianmu adalah melakukan firman Tuhan. Bagian Tuhan mengadakan mujizat. Jadi kita ada kerjasama dengan Tuhan. Kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang harus
menunggu-nunggu janji berkat Tuhan. Yang pertama adalah berilah yang terbaik buat Tuhan, maka engkau akan terima yang terbaik. Jangan biarkan Tuhan yang menunggu. Jadikan Yesus skala prioritas. Amin. Dikatakan di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya, uangnya, kesehatannya, karirnya, kekayaannya, semuanya ditambahkan. Tapi harus dahulukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus menjadi skala prioritas. Sibuk kerja, sibuk aktivitas yang lain, tapi Yesus tetap nomor satu. Ada amin? Amin. Mungkin kamu ada kegiatan lain, engkau tampil di tempat lain, mungkin ada perform yang lain, tapi tetap dahulukan pelayanan, karena pelayanan berhubungan dengan Tuhan. Itu sama artinya mengutamakan kerajaan Allah. Setuju? Yang mengaminkan katakan amin, angkat tanganmu. Saya percaya yang sudah angkat tangan ini akan mendahulukan kerajaan Allah. Amin. Gak akan kompromi walau ada tawaran uang, ada tawaran yang lain, tapi tetap mengatakan kerajaanmu Tuhan skala prioritasmu. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Kerajaanmu Tuhan menjadi skala prioritasmu. Amin. Engkau lah orang-orang yang pasti paling diberkati Tuhan. Amin. Jangan berikan waktu sisa, berikan waktu yang terbaik. Atur persembahan yang indah. Waktunya harus berkualitas, tempatnya harus spesial. Amin. Maka tadi saya katakan waktu menata ruangan ini, tata sebaik mungkin. Karena bukan hanya dirimu yang mau kau persembahkan untuk Tuhan, tapi tempat ini kita persembahkan untuk Tuhan. Berikan tempat yang spesial, berikan situasi kondisi yang kondusif, berikan hatimu yang paling utama, hati yang terbaik, yaitu hati hamba. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana engkau menunggu janji berkat Tuhan? Miliki sikap dua huruf PD. PD artinya apa? Percaya diri dong. Amin. Amin. Aku udah dahulukan kerajaan Allah. Aku percaya diri dong. Janji berkat Tuhan pasti sampai di tanganku. Siap ku nikmati. Amin. Iya. Jadi cuma dua. Bagaimana sikapmu? Bagaimana kau menantikan menunggu-nunggu janji berkat Tuhan? Yang pertama, lakukan bagianmu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yang kedua adalah miliki sikap percaya diri, menantikan janji berkat Tuhan. Apa artinya percaya diri? Percaya diri artinya jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di ladang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum makan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Itu Tuhan yang berbicara. Sekarang jawab. Ku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Katakan, aku
bagiannya. Nanti kenapa? Kata Tuhan, kepedean. Berdoa aja enggak, lakukan firman enggak, melayani aku aja enggak, terus menantikan janji berkat. Kata Tuhan, kepedean. Tapi mulai hari ini mau percaya diri? Mau? Apa yang harus kita lakukan? Lakukan bagian kita, yaitu apa? Beri. Ayo benar-benar katakan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kasih jempol buat Tuhan Yesus. Katakan, aku beri hatiku yang terbaik untuk Tuhan. Aku beri waktuku yang terbaik untuk Tuhan. Aku beri sikon yang terbaik untuk Tuhan. Aku beri tempat yang terbaik untuk Tuhan. Pokoknya Yesus number one. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.